Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 12-1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan memaparkan materi yaitu tentang keteladanan Al-Ghazali. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anissa Hairia nomor urut 1, Dwi Sumo Astuti nomor urut 5, Feby Eulia Arsy nomor urut 9, Hawalia Nur nomor urut 13, Jinan Rofifa Aprini nomor urut 17, Muh Indar Wardana nomor urut 21, Muhammad Ikhwan Ahyar nomor urut 25, Nasiba nomor urut 28, Nurul Mawaddah Bakri nomor urut 32, Rizkyanti Mutmain Abdullah nomor urut 37. A. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam. Ia dijuluki Hujjah al-Islam. Ia dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf dan memiliki banyak karya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar pada perubahan dunia. Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia dilahirkan di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang sufi yang sangat wara, yang hanya makan dari penghasilan yang dihasilkan oleh jerih payahnya. Di dalam doanya, ia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak yang pandai dan saleh. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan muncullah Al-Ghazali menjadi seorang ahli fikih. Pendidikan awal Al-Ghazali di Tus, lalu ia melanjutkan belajar ke Jurjan di bidang hukum kepada Abu Nasr Al-Ismaili 1015 sampai dengan 1085 Masehi. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nisabur untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini 1028 sampai dengan 1085 Masehi yang kemudian menjadi asistennya. Selain belajar fikih dan tauhid, ia juga melakukan praktek tasawuf dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmizi 1084 yang menjadi murid Al-Imam Qushairi 986 sampai dengan 1072 Masehi. Pada tahun 1091 Masehi, ia diundang oleh Nizam Al-Mulk 1063 sampai dengan 1092 Masehi untuk menjadi guru besar di Nizmiyah, Baghdad. Dari sinilah kemudian ia mulai dikenal dan memiliki posisi yang tinggi. Bagian B. Keteladanan Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, fikih dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, ia juga haus untuk mendalami rohani. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota Baghdad menuju Damaskus melakukan halwat dan ihtikaf serta mengurung diri di menara masjid kota ini. Setelah itu, ia pergi menuju Bait Al-Maqdis untuk meneruskan halwatnya, lalu dilanjutkan dengan menunaikan ibadah haji. Pelajaran penting yang harus kita tiru dari Imam Al-Ghazali adalah beliau tidak pernah berhenti belajar sampai kewafatannya. Ia berpindah dari satu guru ke guru lainnya untuk mendapatkan ilmu yang belum dikuasainya. Bahkan setelah meninggal, jabatan rektornya di Madrasah Nizamiyah, sebuah jabatan intelektual yang paling prestisius saat itu. Ia harus mencari guru dan mempelajari segala hal selama bertahun-tahun lamanya. Selain itu, Imam Al-Ghazali pun melahap semua pengetahuan yang mungkin ia dapatkan saat itu. Beliau mempelajari semua disiplin ilmu pengetahuan dari mulai filsafat, logika, mantik, geometri, dan lain sebagainya. Mengenai hubungan Imam Al-Ghazali dengan sains, banyak orang yang salah memahami. Mereka sering menyebutnya sebagai anti-sains. Bahkan ada yang menjadikan Imam Al-Ghazali sebagai tersangka kemunduran Islam. Dan aspek yang paling penting dari Imam Al-Ghazali adalah peninggalan karya-karyanya. Bagian C. Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali banyak meninggalkan karya tulis. Menurut penelitian, terdapat sekitar 72 karya tulis dan salah satu karya yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin
atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu religius yang banyak dijadikan rujukan dalam hal mempelajari ilmu tasyawuf. Karya Al-Ghazali di bidang filsafat dan logika adalah Miyar al-Ilmi, standar pengetahuan, Tahafut al-Farasifi atau keracuan pada filosof dalam bidang akidah, Arba'in fi Ushuluddin, 40 masalah di bidang prinsip-prinsip agama, Kuwait al-Aqaid, prinsip-prinsip keimanan, dan al-Iqtisad al-Fal-Itikad, muara kepercayaan. Di bidang usul fikih, al-Mustasafah fi Ilm al-Ushul, intisari ilmu tentang dasar-dasar ilmu fikih. Dalam bidang tasawuf, Mishkat al-Anwar, ceruk cahaya-cahaya, dan lain. Dalam kesulitan. 6. Menikmati harta seperlunya saja untuk menyambung hidup. 7. Menjaga diri dari makanan yang syubhat terlebih haram. 8. Sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan pengembaraan mencari ilmu. 9. Syukur dan ikhlas dalam menerima anugerah Allah dan kehendaknya. 10. Membenci sifat ria, megah, sombong, takabur, dan sifat tercela lain. Selanjutnya, akhir kehidupan Al-Ghazali. Pada masa akhir sisa hidupnya, Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat halwat para sufi. Seluruh waktunya ia gunakan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, mempelajari hadis, serta mengajar. Ia wafat pada tahun 505 Hijriah, 1111 Masehi di Tusi dalam usia 55 tahun. Kesimpulan yang pertama, Al-Ghazali adalah seorang sufi dan ilmuwan Islam yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, keseriusan Al-Ghazali dalam menuntut ilmu pengetahuan patut dijadikan contoh bagi para generasi muda. 3. Al-Ghazali merupakan cendekiawan yang tidak hanya diakui kehebatannya di kalangan umat Islam, tetapi masyarakat Barat juga mengakuinya. Keempat, bertambahnya ilmu pengetahuan pada diri seseorang harus senantiasa diimbangi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.